Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Selamat Bu. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya nih pagi ini? Masih pada sehat kan? Alhamdulillah, Bu, sehat. Bu, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pertemuan kali ini, alangkah baik. Iya, baik, Syalma. Alhamdulillah ya, Syalma. Terima kasih ya, Syalma. Nah, sekarang untuk memulai pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar proses belajar kita menjadi lancar dan apa yang kita terima pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kita. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, sebelumnya Ibu mau mengirimkan link absen terlebih dahulu ya. Ibu akan mengirimkannya di room chat, jadi kalian bisa langsung isi. Nah, Ibu memberi waktu 5 menit setelah Ibu memberikan link absennya ya, jadi mohon diisi terlebih dahulu. Ya, udah Ibu kirim. Nah, sekarang Oke, udah semua ya ini isi absen ya. Nah, untuk memulai pertemuan kali ini, Ibu mau merecall pengetahuan kalian terhadap pertemuan yang kemarin nih. Kira-kira ada yang masih ingat seminggu yang lalu kita belajar tentang apa? Bu, saya coba jawab ya, Bu. Oke. Kemarin kita mempelajari tentang teori-teori evolusi, petunjuk pendukung evolusi yang contohnya ada homologi dan analogi, dan juga ada hukum Hendy Weinberg, Bu. Oke, betul sekali Kansa. Kemarin kita telah selesai belajar tentang bab evolusi. Sekarang kita mulai ke bab baru, bab 5, yaitu bab bioteknologi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar bioteknologi. Nah, sebelum itu, Ibu mau memberitahu kalian nih, ada suatu video yang Ibu udah siapkan sebelum kita mulai pelajaran. Nah, kalian pasti tahu kimchi kan? Nih siapa nih yang suka Korea-Koreaan nih? Pasti tahu nih kimchi nih. Nah, Ibu mau... Kansa, Bu, Kansa. Oh, Kansa. Nih, Kansa. Ibu mau memperkenalkan bagaimana caranya membuat kimchi. Jadi kita nggak cuma kita tahu makannya aja, tapi kita tahu cara buatnya gimana. Nih, Ibu kasih dulu ya.
barusan Ibu tunjukkan, dari kalian ada yang bisa menjelaskan nggak apa sih perubahan baik itu proses maupun hasil dari produk kimchinya itu? Saya mau jawab, Bu. Iya, Syalma. Ya, jadi tadi saya lihat ada gelembung, Bu, di bagian bawah toples. Iya, bagus. Berarti Syalma memperhatikan ya. Ada lagi yang lain? Oh ya Bu, Tuh, ya Nurdin. adanya perubahan rasa Bu, kolnya itu jadi asam. Ya, benar. Jadi, kimchi ini merupakan salah satu dari produk bioteknologi ya. Nah, hari ini tuh kita mau membahas tentang bioteknologi, khususnya bioteknologi konvensional. Nah, kimchi ini juga termasuk ke dalam produk hasil dari bioteknologi konvensional, di mana kimchi ini memanfaatkan fermentasi asam laktat yang menghasilkan CO2, makanya dia ini terdapat gelembung di bawah toplesnya tadi. Nah, kenapa terasa asam? Itu karena pada proses fermentasi itu menghasilkan alkohol yang mengubah rasa dari kol tersebut. Oke, paham ya yang lain ya? Sekarang Ibu mau menunjukkan presentasi Ibu. Apakah sudah terlihat PPT Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sekarang kita mulai ya presentasinya. Sebelumnya, Ibu mau tanya, ada yang udah tahu belum apa arti dari bioteknologi? Sebelum kita lanjut nih. Saya, Bu. Ya, Salsa? Jadi seperti arti dari kata biologi ya, Bu, di mana bios itu artinya kehidupan, sedangkan teknologi dan logos artinya itu ilmu. Jadi bioteknologi itu semacam teknologi yang memakai ilmu dari makhluk hidup. Itu bukan, Bu? Ya, tepat sekali ya, Salsa. Jadi bioteknologi adalah ilmu penerapan, yaitu penerapan dari biologi yang dijadikan suatu wadah untuk untuk menghasilkan jasa dan produk yang dibutuhkan oleh kita. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pengertian bioteknologi, ilmu pendukungnya, bioteknologi konvensional, dan bidang pada bioteknologi konvensional beserta contoh-contohnya. Nah, tadi nih, seperti yang dijelaskan oleh Salsa tadi, Salsa sudah memecah dari kata per kata, yaitu ada bio yang artinya hidup, teknos yang artinya teknologi atau penerapan, dan logos yang artinya ilmu. Yang artinya, bila dirangkum, yaitu ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi. Nah, ini ada menurut European Federation of Biotechnology, yang mengatakan bahwa bioteknologi ini dijadikan sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme, dan atau analog molekuler untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi, nggak cuma makhluk hidup yang utuh atau individu aja, tapi kita juga dapat menggunakan bagian-bagian dari mikroorganisme tersebut. Nah, ini ada ilmu-ilmu yang mendukung adanya bioteknologi. Yang pertama ini ada mikrobiologi yang mempelajari tentang makhluk mikroorganisme. Yang kedua ada biokimia. Yang ketiga ada genetika. Ada biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi yang mempelajari tentang proses enzimatik. Nah, saat ini aplikasi bioteknologi tidak hanya pada mikroorganisme saja, namun pada tumbuhan dan hewan juga terjadi. Dan terdapat 4 prinsip dasar bioteknologi. Yang pertama itu ada penggunaan agen biologi, menggunakan metode tertentu, dihasilkannya suatu produk turunan,
dan melibatkan banyaknya disiplin ilmu, terutama keenam ilmu yang sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang kita main games dulu ya. Oke, yang lain dipersiapkan ya. Jadi Ibu akan main games di mana nanti kalian akan melingkari atau menceklis gambar-gambar yang sesuai dengan pertanyaan Ibu. Oke, ini dia. Tim check-in, mana yang merupakan produk bioteknologi konvensional? Nah, ini kan ada gambar-gambar, jadi menurut kalian mana aja nih yang merupakan produk bioteknologi konvensional? Boleh digunakan fitur zoom pen-nya ya. Ayo, siapa aja nih yang tahu? Oh ya, oke, Ajeng, keju. Siapa lagi? Nurul Andini juga keju. Ya, tempe, Nurdin, betul. Yogurt. Ada lagi? Atau cukup hanya 3 ini aja? Ayo coba yang lain. Kansa, Ranita, Salsa. Coba yang mana aja nih? Produk Saya bioteknologi. nggak bisa pakai Zoom pen-nya, kayaknya belum Ya, diupdate. Sama Bu, Coba. saya juga. coba bisa Saya keju juga, Bu. Sama roti. keju, roti, Cuka, iya, cuka Bu, cuka. cuka, Cuka ya nggak, Bu? terus udah, itu aja ya? Ya, Bu. Oke. Jadi yang tadi disebutin itu benar semua ya, tapi ada yang masih kurang. Jadi ini gambar cabe ya, ini gambar macam-macam cabe. Nah, macam cabe ini, tekniknya ini dihasilkan dari teknik bioteknologi yang nanti Ibu akan jelaskan. Nah, ini juga ada yang tahu ini apa? Gambar apa? Apa, Bu? Selada. Pokcoy. Nggak tahu, Bu. Iya benar, ini gambar selada, tapi ini gambar dari hidroponik, tanaman hidroponik. Ini juga termasuk ke dalam bioteknologi konvensional. Dan ini juga, ini adalah kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini juga termasuk ke bioteknologi konvensional. Kenapa ya ketiga ini juga ternyata masuk nih ke bioteknologi konvensional? Nah, nanti Ibu akan jelaskan. Next. Ini belum bisa dihapus ya. Oke, jadi yang dimaksud dengan bioteknologi konvensional merupakan pemanfaatan suatu mikroba untuk membuat produk-produk yang diinginkan, di mana teknologi pemanfaatan ini berada pada level individu. Nah, ciri-ciri dari bioteknologi konvensional ini ada 4. Yang pertama, dilakukan secara sederhana, tidak memerlukan keahlian khusus, umumnya tidak memerlukan keahlian khusus, ketiga, belum mengenal pemanfaatan enzim, yang keempat, tidak diproduksi secara besar-besaran. Nah, yang pertama ini ada tentang yogurt. Ntar Ibu hapus dulu ya. Nah, ini kan lebih baik. Nah, yang pertama ini ada yogurt. Jadi yogurt ini merupakan produk yang berbahan dasar susu ya. Jadi yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Nah, bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Nah, efek lain dari proses fermentasi adalah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Hasil akhir susu akan terasa asam dan kental. Proses penguraian ini disebut dengan fermentasi asam laktat dan hasilnya akan dinamakan dengan yogurt. Nah, ya makanya yang membuat yogurt kental ini salah satunya adalah bakteri dari Streptococcus thermophilus ataupun Lactobacillus bulgaricus. Next. Nah, selanjutnya ada keju nih, sama-sama berbahan dasar dari susu.
Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus burgarius dan Streptococcus thermophilus yang sama dengan yogurt. Dan bakteri ini akan menghasilkan enzim renin, di mana enzim renin ini akan memecah protein dari susu. Dan protein susu ini lalu akan menggumpal membentuk dadih. Nah, dadih inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan, dan jadilah sebuah keju. Nah, sampai sini anak-anak ada pertanyaan nggak? Atau ada yang belum dipahami? Sebelum kita lanjut. Ada? Ibu, saya izin bertanya. Oke. Ajeng ya? Kenapa? Ibu, itu kan pada keju terdapat beberapa jenis keju yang memiliki lubang ya Bu di permukaannya. Nah, itu kenapa berbeda dengan keju pada umumnya? Apakah proses fermentasi tersebut gagal? Oke. Jadi, antara keju yang berlubang ini dengan keju yang biasa pada umumnya kita makan ini berbeda jenis. Nah, bakteri yang membantu pembuatan keju juga berbeda jenis. Jadi, keju yang berlubang ini biasa disebut dengan keju Swiss. Dia ini menggunakan mikroorganisme yang berbeda, yaitu Propionibacterium shermanii. Nah, di mana mikroorganisme ini lebih banyak menghasilkan gas karbon dioksida. Dan proses dari pembuatan keju ini juga dilakukan dengan suhu 70 derajat. Jadi, keju tersebut tuh lebih lembut dan lebih kenyal. Oleh sebab itu, si mikroorganismenya ini dapat bertumbuh dan membuat lubang-lubang pada keju tersebut. Makanya, keju tersebut ini berlubang. Jadi ini bukan suatu proses yang gagal, tapi suatu proses lanjutan. Seperti itu aja. Dan biasanya juga rasanya berbeda ya. Keju yang berlubang ini memiliki ciri khas yang berbeda juga karena organismenya juga berbeda kan. Diana, Ajeng? Baik Ibu, terima kasih. Oke. Jelas Bu. Kita lanjut ya. Sekarang ada roti. Jadi, pembuatan roti juga memanfaatkan peristiwa fermentasi atau bioteknologi konvensional yang dibantu oleh yes atau kamir. Nah, yes ini atau ragi ini merupakan jenis jamur yang ditambah pada adonan tepung yang akan menimbulkan proses fermentasi. Nah, proses fermentasi pada roti ini menghasilkan karbon dioksida dan alkohol. Oke. Sekarang kita ke produk selanjutnya, yaitu kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Nah, kecap ini difermentasi dengan jamur Aspergillus wentii. Nah, tahap selanjutnya, kedelai ini yang sudah difermentasi akan dikeringkan dan direndam di larutan garam sebelum pembuatan kecapnya. Nah, pembuatan kecap ini dilakukan melalui proses perendaman kedelai pada larutan garam sehingga membuat kecap dinamakan fermentasi garam. Jamur Aspergillus ini berfungsi untuk merombak protein asam-asam amino, komponen asam-asam amino yang dapat menyebabkan komponen rasa, yaitu asam, dan aroma khas dari kecapnya ini berubah. Dan selanjutnya ada produk tempe. Nah, tempe juga berasal dari kedelai. Nah, tempe ini dilakukan fermentasi yang dibantu oleh jamur Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus. Nah, jamur-jamur ini berfungsi untuk menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Nah, kalian kan sering makan tempe nih. Tempe itu kan ada yang putih-putihnya, iya nggak? Nah, Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, yang putih-putihnya itu disebut dengan hifa atau benang-benang yang mengikat agar biji-biji pada biji-biji kedelai itu bisa menjadi struktur yang mantap atau struktur yang padat. Nah, jamur ini juga membuat suatu
enzim protease, di mana protein kompleks ini diurai menjadi asam amino agar mudah diserap oleh tubuh kita. Nah, sekarang kita masuk ke bidang pertanian nih, kultur jaringan. Jadi, kultur ini artinya pembudidayaan, sedangkan jaringan merupakan sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jadi, kultur jaringan ini berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Selanjutnya di bidang pertanian ini tadi yang Ibu kasih contoh cabai, itu ada pembastaran. Pembastaran atau persilangan ini merupakan perkawinan antar dua individu tanaman yang berbeda varietas tapi masih satu spesies. Nah, pembastaran ini merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman dengan pangan varietas unggul. Nah, pembastaran ini biasanya dilakukan pada tanaman padi, di mana pembastaran ini pada tanaman padi untuk menghasilkan padi-padi yang cepat panen dan tahan hama. Tapi selain itu, pembastaran juga dilakukan pada cabai. Makanya, banyak sekali varietas-varietas cabai yang ada di pasaran. Nah, selanjutnya ada di bidang industri, salah satunya yaitu bioremediasi. Nah, kenapa bioremediasi ini masuk ke bioteknologi konvensional? Karena bioremediasi ini memanfaatkan mikroorganisme dalam level individu. Teknik bioremediasi sendiri ini merupakan proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya, contohnya ada logam berat, yang menjadi limbah yang kurang berbahaya. Gimana nih caranya? Caranya ini dengan cara melibatkan mikroba tertentu, di antaranya Xanthomonas campestris dan Pseudomonas foetida, yang mengurai logam-logam berat yang ada di air. Caranya dengan melepaskan langsung bakteri tersebut ke air yang sedang tercemar oleh limbah. Oke, we're done. Nah, sebelum Ibu masuk ke LKPD, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait PPT yang tadi mungkin baru kepikiran sekarang? Ibu mau nanya, Bu Ya. Anita. Yang tadi soal roti, Bu. Anita ya. Ya, Bu. Kenapa pada pembuatan roti tadi itu dihasilkan CO2 dan alkohol? Memang keduanya itu dibutuhkan buat apa ya, Bu? Kira-kira. Oke. Jadi, ya benar ya, Ibu mengatakan bahwa pada proses fermentasi roti ini akan menghasilkan karbon dioksida dan alkohol. Jadi, karbon dioksida ini berfungsi untuk membuat roti ini mengembang. Jadi, akan membantu roti untuk proses pengembangan. Dan alkohol ini berfungsi untuk menambahkan rasa dan aroma. Seperti itu, Ranita. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya tidak, Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke LKPD ya. Ibu akan mengirimkan link LKPD-nya. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti setiap kelompok akan mewakili satu pertanyaan untuk menjawabnya agar lebih efisien ya. Oke, sudah Ibu kirim ya di room Zoom. Ibu beri waktu 15 menit, apakah cukup? Cukup, Bu. Cukup ya? Bu. Oke. Boleh berdiskusi ya dengan teman-temannya.
Oke, 15 menit udah berlalu nih. Teman-teman udah pada selesai belum? Bentar lagi, Bu. Oke. Ibu tambah 1 menit lagi ya. Oke, sudah 1 menit. Kelihatan kan ya LKPD yang Ibu share screen? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, belum. Oke, Ibu stop share screen dulu. Udah terlihat? Udah terlihat kan ya share screen Ibu? Sudah, Bu. Oke, sekarang coba untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Pertanyaannya, sebutkan contoh dari produk bioteknologi beserta mikroorganisme, enzim, dan bahan utama yang diperlukan. Kelompok 1, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Bentar. Oke, Ranita, silakan. Yang pertama itu ada tempe. Nah, mikroorganismenya itu Rhizopus oligosporus. Nah, D ini enzimnya itu protase. Bahan untuk pembuatannya itu ada kedelai. Selanjutnya ada kecap. Nama mikroorganismenya itu Arpegillus soyae. Terus enzimnya itu sama protase dan bahan pembuatan untuk kecapnya itu juga kedelai. Ya, betul. Selanjutnya ada oncom. Nama mikroorganismenya itu Monilia cytopilia. Nah, enzimnya itu sama protase. Bahan untuk pembuatannya itu ada bungkil kacang. Selanjutnya ada yogurt. Bahan mikroorganismenya itu bisa Streptococcus thermophilus, bisa juga Lactobacillus vulgaris. Nah, enzimnya itu laktase. Bahan untuk pembuatannya itu susu. Selanjutnya itu ada keju. Dia bisa menggunakan mikroorganisme Lactobacillus vulgaris, bisa juga menggunakan Lactobacillus lactis. Enzimnya itu lipase, lalu bahan yang digunakannya itu susu. Lalu ada mentega, mikroorganismenya itu ada Streptococcus lactis, enzimnya itu lipase, lalu bahan pembuatannya itu ada susu. Yang terakhir itu asinan, mikroorganismenya itu Lactobacillum plantarum. Nah, enzimnya itu laktase. Bahan yang digunakannya itu kubis. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Ranita dan kelompok 1. Lengkap sekali ya, udah ada enzim, mikroorganisme, dan bahan utamanya. Sekarang kita masuk ke kelompok 2 ya. Sebutkan kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi konvensional. Kelompok 2 udah selesai belum? Sudah, Bu. Oke, Shelma, silakan. Ya, jadi saya perwakilan dari kelompok 2 izin menjawab. Di bioteknologi konvensional ini menggunakan bahan yang harganya relatif murah dan mudah didapat. Teknologi yang digunakan juga tergolong sederhana dan tidak memiliki dampak negatif jangka panjang serta bisa meningkatkan nilai gizi makanan. Dari bioteknologi
tidak adanya perbaikan masalah genetik dan tidak bisa mengatasi masalah genetik yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, proses bioteknologi juga sangat mudah dipengaruhi oleh kondisi alam, antara lain suhu dan hama di lingkungan tersebut. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Shelma. Dan kelompok 2, jawaban yang bagus. Dan sudah mencakup semuanya ya. Sekarang kita masuk ke kelompok 3 ya. Apa fungsi dari ragi dalam pembuatan roti? Dan coba kalian jelaskan dengan ilmiah. Untuk kelompok 3, perwakilannya apakah sudah siap? Siap, Bu. Oke, Kansa. Ragi yang dipakai untuk pembuatan roti itu ada jamur Saccharomyces cerevisiae, Bu. Fungsinya sebagai pengembang yang menyebabkan proses respirasi anaerob atau fermentasi alkohol. Nah, nantinya akan menghasilkan alkohol dan CO2. Inilah yang dapat mengembangkan adonan roti tersebut, Bu. Oke, betul sekali Kansa. Terima kasih ya. Ini juga menjawab pertanyaan dari Ranita yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 4 ya. Jelaskan proses dari pembuatan yogurt dengan memuat informasi mengapa susu harus dipanaskan terlebih dahulu dan mengapa alat-alat yang digunakan harus disterilkan terlebih dahulu. Oke, untuk kelompok 4 dipersilakan. Izin menjawab, Bu. Oke, Aisyah. Prinsip pembuatan yogurt adalah fermentasi yang menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus, Bu, dan Streptococcus thermophilus. Kedua macam bakteri tersebut akan menguraikan laktosa atau gula susu menjadi asam laktat dan berbagai komponen aroma serta cita rasa, Bu. Lactobacillus bulgaricus lebih berperan pada pembentukan aroma, sedangkan untuk Streptococcus thermophilus dia berperan pada pembentukan cita rasa yogurt. Dan kenapa susu harus dipanaskan? Susu yang sudah difermentasikan harus dipanaskan dulu. Jawabannya, untuk membunuh bakteri dan mikroba yang akan menyebabkan pembusukan yang berlebihan. Susu murni harus dipanaskan karena bakteri Lactobacillus bisa tumbuh dengan baik pada media yang hangat. Jadi setelah dipanaskan, susu akan dibiarkan dulu sampai suhunya itu suam-suam kuku. Kemudian kenapa alat itu harus disterilkan terlebih dahulu agar tidak terjadi kontaminasi, Bu? Iya, betul sekali. Lengkap sekali ya jawabannya Aisyah dan teman-teman kelompok 4. Ya, Ibu menambahkan, jadi kenapa harus disterilisasi? Benar, karena agar mengurangi terjadinya kontaminasi yang nantinya menyebabkan pembusukan pada yogurt tersebut. Bagus sekali ya anak-anak, kalian jawabannya lengkap-lengkap sekali. Jadi LKPD kita hari ini sudah terisi semua. Nah, dari teman-teman, dari 4 pertanyaan ini atau pertanyaan atau materi yang barusan, kira-kira masih ada pertanyaan nggak nih? Saya, Bu. Ya, Aisyah, kenapa? Iya, Bu. Tadi kan sudah dijelaskan ya, Bu, kalau tape itu mengandung alkohol. Tapi kenapa bir yang diharamkan, Bu, sedangkan tape nggak diharamkan? Oke. Oke, terima kasih ya Aisyah pertanyaannya. Kalau dari teman-teman sendiri, kira-kira ada nggak nih? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Mungkin ada yang udah pernah baca-baca, atau ada nih di kajian-kajian, di ceramah-ceramah. Ada yang tahu nggak? Apa sama... Enggak, Bu. Oh, enggak. Oke, kita jawab ya. Kenapa sih alkohol diharamkan, sementara tape yang mengandung alkohol tidak diharamkan? Nah, jawabannya itu, jadi sebenarnya benar, kandungan alkohol di tape itu rata-rata itu dari 0,95 sampai ada yang kadarnya itu 11%, lebih tinggi dari alkohol yang biasanya dianjurkan. Biasanya itu kan alkohol itu batasnya 5% ya, yang dianjurkan. Nah, kenapa sih
tape ini nggak diharamkan. Jadi, haram tidaknya suatu makanan itu balik lagi ke tujuan kita. Kalau misalnya pembuatan bir, itu kan tujuannya memang untuk memabukkan, sedangkan tape ini tujuannya ini untuk seperti yang tadi, bioteknologi ini dibuat tujuannya untuk memudahkan kita, di mana biasanya makanan-makanan kan sering busuk, sedangkan jika difermentasi itu dapat bertahan lama. Nah, itu tujuannya itu untuk hal yang baik, untuk membuat makanan baru yang lebih tahan lama, seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita makan tape, itu tidak apa-apa, karena tujuan dan efeknya tidak sama seperti saat membuat bir atau meminum bir. Dari situ Aisyah sudah mulai paham. Paham, Bu. Nah, Ibu juga pernah baca nih penelitian-penelitian. Kalau misalnya ekstrak dari tape ini kita ambil, itu bisa efeknya sama dengan kita meminum bir. Tapi kan kita tidak niat untuk mengekstrak alkohol dari tape tersebut, melainkan hanya memakan produk dari tape tersebut kan. Jadi itu masih halal. Nah, teman-teman, kita udah ada di penghujung pertemuan kita nih. Jadi Ibu mau, sebelum Ibu menutup perjumpaan kita, Ibu mau ada dari kalian yang menyimpulkan pertemuan kita kali ini. Kira-kira ada yang mau? Saya Bu izin menyimpulkan. Ya, Nurul Andini, silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, bioteknologi merupakan gabungan ilmu pengetahuan dan ilmu rekayasa yang bertujuan meningkatkan aplikasi organisme hidup, baik sel, bagian dari organisme hidup, atau analog molekuler untuk menghasilkan produk dan jasa. Kemudian pada pertemuan kali ini kita juga membahas tentang macam-macam contoh bioteknologi konvensional yang memiliki ciri dilakukan secara sederhana, tidak memerlukan keahlian khusus, belum mengenal pemanfaatan enzim, yang terakhir tidak diproduksi secara besar-besaran. Oke, terima kasih Nurul Andini. Nah, benar sekali apa yang telah dirangkum oleh Nurul Andini. Kita hari ini telah membahas tentang bioteknologi konvensional, baik itu dari pengertiannya, ciri-cirinya, dia berada di bidang mana aja, contoh-contoh produknya bagaimana, dan proses pembuatan produknya seperti apa. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bioteknologi modern. Nah, Ibu harap nantinya kalian membaca terlebih dahulu materi-materi untuk pertemuan minggu depan. Apa saja bioteknologi modern, ciri-cirinya seperti apa, bedanya apa dengan bioteknologi konvensional, serta contoh-contoh produknya. Dan dicari juga tentang bioteknologi modern, contohnya itu ada domba doli ya. Nah, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, Ibu ada evaluasi untuk hari ini dulu. Jadi Ibu ingin mengukur nih, kira-kira sejauh mana pembelajaran kita telah berhasil. Ibu akan mengirimkan linknya di chat ya. Sebentar. Oke. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita diskusikan di pertemuan kali ini. Nah, waktunya hanya 3 menit karena pertanyaannya tidak terlalu banyak lah. Udah semua belum ngisi evaluasinya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, sudah semua ya? Ya, terima kasih ya anak-anak sudah berpartisipasi dalam kelas ini, dalam pertemuan ini. Semoga
apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita, dan jangan lupa dibaca-baca lagi karena 2 minggu lagi kita akan UAS. Nah, jadi teman-teman, untuk pertemuan besok juga disiapin apa yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang bioteknologi modern, dan jaga kesehatan, jangan keluar-keluaran kalau misalnya tidak penting-penting banget, dan semuanya semoga sehat-sehat ya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak wabarakatuh. Ibu. Iya, sama-sama. Boleh istirahat ya, teman-teman.